Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Bu Iman selalu berdoa semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita semua bisa kembali bersemangat untuk belajar bersama-sama. Kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah ya? Kita akan belajar tema 2 bermain di lingkunganku pada subtema 2 bermain di rumah teman. Kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada pembelajaran 5 dan 6. Kita hari ini akan belajar tentang kegunaan benda. Tentunya sebelum belajar kita harus mengawalinya dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kegunaan benda. Kalian sudah menyiapkan buku dan juga alat tulisnya? Oke, jika kita sudah siap, silahkan dibuka halaman 95. Kita akan belajar tentang kegunaan benda teman-teman. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda-benda tersebut membuat kegiatan kita menjadi lebih mudah. Tentu saja kita menjadi terbantu dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya ketika kita mau minum, benda apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan sebuah gelas, tentu saja dengan isinya, yaitu air. Jika kita mau minum tapi tidak tersedia gelas dan air, tentu tidak jadi minum. Rasa haus kita belum bisa hilang. Kemudian ketika kita belajar, coba lihat benda apa yang ada di sekitarmu saat ini. Ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan komputer, ada juga yang menggunakan handphone. Selain itu, ada buku dan juga alat tulis. Semua benda itu memudahkan kegiatan kita belajar hari ini. Betul kan? Nah, ketika bermain pun kita membutuhkan banyak benda teman-teman. Ada juga permainan yang tidak menggunakan benda. Karena setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Contohnya ketika kita bermain simpai. Ketika bermain lingkaran simpai, tentunya kita membutuhkan simpai. Jika tidak ada simpai, kita tidak bisa bermain. Benda juga beraneka ragam. Kehidupan kita tergantung dengan benda-benda. Ada benda yang berwujud padat, ada benda yang berwujud cair, ada juga benda yang berwujud gas. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda-benda. Contohnya ketika kita mau mengambil sholat. Ketika kita sholat, tentunya kita harus berwudu terlebih dahulu. Kita menggunakan air untuk berwudu, betul kan? Kemudian ketika kita sholat, benda yang kita gunakan ada sajadah, ada mukena untuk anak putri, untuk anak putra menggunakan sarung dan peci. Kemudian setelah sholat, biasanya kita mandi. Bisa sebutkan teman-teman? Benda apa saja yang kita gunakan ketika mandi? Ada apa coba? 1, ada sabun. 2, air. 3, benda yang kita gunakan untuk mengambil air kemudian mengguyurkannya pada badan kita apa? Gayung. Kemudian ketika gosok gigi teman-teman, coba benda apa yang kita gunakan ketika kita mau gosok gigi? Betul sekali, kita membutuhkan sikat gigi dan juga pasta gigi. Betul kan? Nah, jika gigi kita bersih, tentu gigi kita akan sehat. Siapa yang tadi sudah gosok gigi? Coba lihat dulu giginya, sudah bersih atau belum? Sudah ya? Nah, setelah selesai mandi, biasanya kita menikmati sarapan. Sarapan yang sudah dimasak oleh ibu kita. Ketika memasak, teman-teman, coba kita tengok yuk di dapur. Ada benda apa saja yang digunakan ibu untuk memasak? Ada apa?
ada wajan, ada kompor, kemudian ada pisau, dan masih banyak alat masak yang lainnya. Kemudian ketika kita mau berangkat sekolah, biasanya ketika kita berangkat sekolah, kita harus sudah siap dengan menggunakan seragam, dengan menggunakan sepatu, membawa tas, buku, dan alat tulis yang lainnya. Kehidupan kita sangat tergantung dengan adanya benda-benda yang ada di sekitar kita, kan? Jadi, kita harus menjaga benda-benda yang ada di sekitar kita supaya kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Betul kan? Sekarang kita amati halaman 96. Di sana ada banyak benda. Coba hitung dulu, ada berapa benda yang ada pada gambar di halaman 96 ini. Sudah ketemu? Ada berapa? Betul sekali. Di sini ada 15 benda. Kita hitung yuk. Gambar yang pertama yaitu gambar meja. Kemudian gambar yang kedua. Gambar apa ini? Nomor 2. Gambar sapu. Sebelum kita lanjutkan, Bu Ima tanya dulu, apa gunanya meja? Betul, meja ini kita gunakan untuk belajar. Kemudian sapu kita gunakan untuk membersihkan lantai. Betul sekali. Kemudian gambar nomor 3. Gambar nomor 3 ini adalah gambar almari. Almari biasanya kita gunakan untuk menyimpan baju. Kemudian kita lihat yang keempat. Gambar apa ini? Gambar nomor 4. Buah-buahan yang ada di dalam keranjang. Buah-buahan yang kita makan tentunya membuat badan kita menjadi sehat. Kemudian gambar yang nomor 5. Gambar nomor 5 adalah minyak goreng. Minyak goreng biasanya digunakan oleh ibu untuk menggoreng lauk pauk. Kemudian gambar nomor 6, yaitu ada kaleng yang terdapat susu cair di dalamnya. Siapa suka minum susu? Susu jika sudah dibuat akan berbentuk cair. Jadi susu ini termasuk benda cair. Kemudian selanjutnya gambar nomor 7. Ini adalah gambar roda sepeda. Betul sekali. Siapa yang kemarin sudah menghias sepedanya dalam rangka lomba memeriahkan HUT RI yang ke-75? Nah, roda pada sepeda atau pada mobil atau pada kendaraan ini termasuk benda padat, tetapi di dalamnya terdapat udara, sehingga ban tersebut atau roda tersebut dapat membantu kendaraan yang kita gunakan lebih mudah bergerak. Betul kan? Kemudian selanjutnya kita lihat benda nomor 8 adalah gambar penggaris. Penggaris biasanya kita gunakan untuk membuat garis, kan? Sehingga kita bisa membuat garis lebih lurus. Sekarang kita lanjutkan yuk. Gambar nomor 9. Gambar apakah ini? Nomor 9 adalah gambar secangkir kopi. Kopi termasuk benda cair. Kemudian gambar nomor 10. Gambar nomor 10 ini adalah gambar sepatu. Sepatu biasanya kita gunakan untuk melindungi kaki kita. Gambar nomor 11. Apa ini? Gambar 11 adalah gambar kursi. Apa gunanya kursi? Betul, kursi kita gunakan untuk duduk. Kemudian kita lihat gambar nomor 12 ya. Gambar nomor 12 adalah gambar balon. Masih ingat bagaimana balon tersebut bisa mengembang? Karena di dalamnya terdapat udara. Lanjut, gambar nomor 13. Gambar apa ya nomor 13 ini? Gambar tas. Tas kita gunakan untuk menyimpan buku kita atau membawa buku kita
ketika kita akan pergi ke sekolah. Kemudian gambar nomor 14 adalah gambar sirup. Sirup kita larutkan dalam air, kemudian kita minum. Wah, segar ya siang-siang bisa minum sirup. Kemudian gambar terakhir, yaitu gambar simpai. Simpai yang terbuat dari rotan berbentuk lingkaran. Simpai ini biasanya digunakan untuk bermain atau berolahraga. Sudah teman-teman, ketemu semuanya? Jadi pada halaman 96 ini terdapat 15 benda. Dan semuanya mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Sekarang kita tuliskan benda-benda yang ada pada halaman 96 ini pada tabel yang ada pada halaman 97. Siap? Semua sudah siap dengan pensilnya? Kita akan mengerjakan bersama-sama ya. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Nomor 1 tadi terdapat gambar meja. Kita tulis nama bendanya, kemudian kita lengkapi dengan wujud bendanya. Meja termasuk benda apa? Padat, cair, atau gas? Betul. Meja termasuk benda padat. Silahkan tuliskan jawabannya pada kolom masing-masing. Nama bendanya meja, wujudnya adalah padat. Kemudian nomor 2. Nomor 2 adalah gambar sapu. Apa wujudnya sapu? Sapu dapat kita lihat dan juga dapat kita pegang. Bentuknya selalu tetap. Maka sapu termasuk benda padat. Kemudian nomor 3. Nomor 3 adalah benda yang bernama almari. Almari yang kita gunakan untuk menyimpan baju kan? Bisa kita lihat, bisa kita pegang, dan almari pun mempunyai bentuk dan ukuran yang selalu tetap. Maka almari ini termasuk wujud bendanya, termasuk wujud benda padat. Nomor 4. Kita lihat di sana tadi nomor 4 ada buah-buahan yang disiapkan dalam keranjang. Kita ambil saja namanya keranjang buah. Wujud bendanya adalah padat. Kemudian nomor 5. Nomor 5 terdapat minyak goreng. Minyak goreng wujud bendanya adalah cair. Nomor 6 yaitu susu cair yang ada pada kaleng. Wujud bendanya yaitu cair. Kemudian nomor 7. Ada apa tadi nomor 7? Udara dalam roda. Udara termasuk benda gas. Sudah ditulisnya pada kolomnya masing-masing nama benda dan juga wujudnya. Sekarang kita akan lanjutkan pada nomor berikutnya. Nomor 8 sampai dengan nomor 15. Teman-teman sekarang sudah bisa kan menunjukkan termasuk benda apakah ini? Benda padat, benda cair, atau benda gas? Nah, kita tuliskan dulu bersama-sama nama bendanya, kemudian nanti kita lanjutkan secara mandiri wujud bendanya ya. Kita lihat dulu nomor 8. Nomor 8 adalah penggaris. Silakan ditulis dulu. Kemudian nomor 9 yaitu air kopi. Nomor 10 ada gambar sepatu. Kemudian nomor 11 ada kursi yang bisa kita gunakan untuk duduk. Nomor 12 gambar udara dalam balon. Kemudian nomor 13 ada tas, benda yang kita gunakan untuk membawa buku. Nomor 14 adalah sirup. Ya, kemudian nomor 15 ada benda yang bernama simpai yang biasa kita gunakan untuk bermain atau berolahraga. Dari nomor 8 sampai 15 ini nanti teman-teman bisa
menunjukkan wujud bendanya, kemudian melanjutkannya secara mandiri. Sekarang kita lanjutkan kegiatan belajar kita. Kita buka bukunya halaman 100. Benny dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Yuk kita bantu Benny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf yang ada di samping ini. Kalian bisa lihat di sana sudah terdapat satu kata yang ditemukan, yaitu adalah kata sapu. Apakah kalian sudah menemukan kata yang lainnya? Yuk kita cari bersama-sama ya. Pada baris kedua, di sana kita temukan kata meja. Teman-teman bisa garis atau bisa membuat arsiran atau juga bisa memberi warna pada kata yang sudah kita temukan. Kemudian, siapa yang sudah menemukan lagi? Pada baris keempat, teman-teman. Di sana terdapat kata udara. Udara termasuk benda gas. Tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakannya kan? Selanjutnya, ada yang sudah menemukan lagi? Betul sekali. Di sini terdapat kata boneka pada baris ke-7. Sudah digaris? Terakhir, siapa yang bisa menemukan? Nah, pada kolom sebelah kanan, kolom paling kanan, di sana terdapat satu kata. Kata apa itu? Air. Betul sekali. Air kita gunakan untuk banyak sekali manfaatnya ya. Kita gunakan untuk mandi, kita gunakan untuk cuci, dan yang lainnya. Sekarang kita tuliskan kata-kata yang sudah kita temukan pada halaman 101. Pada tabel yang ada pada halaman 101 ini. Tuliskan kata-kata yang telah kamu temukan pada kolom berikut. Tadi kita sudah menemukan 5 kata. Kata yang pertama adalah kata sapu. Kemudian kata yang kedua, kata meja pada baris kedua tadi ya. Kemudian pada baris keempat kita menemukan kata udara. Pada baris ketujuh kita menemukan kata boneka. Terakhir, pada kolom sebelah kanan, kolom paling kanan, kita menemukan kata air. Betul sekali. Sudah ditulis semuanya? Sekarang kita tentukan apa wujud bendanya ya. Sapu. Sapu, wujud bendanya adalah benda padat. Meja termasuk juga benda padat. Kemudian udara. Udara wujud bendanya adalah benda gas. Kemudian yang nomor 4, boneka yang biasanya digunakan untuk anak perempuan bermain. Wujud bendanya adalah benda padat. Kemudian nomor 5, air. Air wujud bendanya adalah benda cair. Betul sekali teman-teman. Nah, sekarang kita sudah menemukan wujud benda dari kata-kata yang terdapat pada kolom di halaman 100. Sekarang kita cari yuk apa kegunaan masing-masing benda yang sudah kita temukan. Kita mulai dari nomor 1 ya. Sapu, kegunaannya untuk apa? Membersihkan lantai. Betul sekali. Sapu digunakan untuk menyapu, Bu? Boleh. Jawaban itu juga betul. Kemudian nomor 2. Kata yang kita temukan adalah kata meja. Meja kita gunakan untuk apa ini? Untuk alas menulis. Betul. Kalau meja makan, berarti meja yang kita gunakan untuk kita makan.
Kemudian nomor 3. Kata yang kita temukan adalah kata udara. Udara digunakan manusia, hewan untuk bernafas. Kemudian nomor 4. Kita menemukan kata boneka pada baris ke-7. Boneka biasanya digunakan untuk bermain. Biasanya yang menggunakan bermain dengan menggunakan boneka adalah anak-anak perempuan. Kemudian nomor 5, terakhir. Tadi kita menemukan kata air pada kolom sebelah kanan. Air berwujud cair. Kegunaan air ada banyak sekali. Apa saja? Air bisa kita gunakan untuk minum, bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk mencuci, dan masih banyak yang lainnya. Nah, teman-teman, ini adalah kegiatan kita tentang belajar kegunaan benda. Sekarang coba kita amati benda yang ada di sekitarmu. Benda apa yang menjadi benda kesukaanmu? Kalian bisa menuliskan ciri-cirinya dan juga kegunaannya pada halaman 101 di kolom yang bawah itu. Nanti silahkan sebutkan dulu benda apa yang menjadi benda kesukaanmu, kemudian bagaimana ciri-cirinya. Kalian bisa menyebutkan warnanya, terbuat dari apa, bahannya, bagaimana permukaannya, dan juga apa kegunaannya. Gitu teman-teman. Nah, berarti sampai di sini telah selesai kegiatan belajar kita. Kita hari ini sudah selesai belajar tentang kegunaan benda. Tentunya teman-teman harus tetap semangat, selalu sehat, tertib sholat 5 waktu, dan juga membantu orang tua. Tetap semangat untuk kegiatan belajar kita esok hari, dan harus selalu rajin. Dari Bu Iman cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.